Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dunia hiburan tanah air kembali ditinggalkan oleh putri terbaiknya, Nina Carolina atau akrab disapa Mpok Alpa, yang meninggal dunia pada hari ini, Jumat, 15 Agustus 2025. Kabar duka ini sempat disampaikan oleh sahabatnya, Raffi Ahmad dan Irfan Hakim, di sebuah tayangan televisi. Raffi bahkan mengunggah potret Mpok Alpa saat dirawat di rumah sakit. Dan kini, pertanyaan besar pun muncul. Seperti apa detik-detik saat jenazah dilarikan dari rumah sakit menuju rumah duka? Siapakah saja rekan, sahabat, maupun selebriti yang hadir di rumah duka? Dan lalu seperti apakah pula suasana duka yang mengiringi prosesi menuju jenazah dibaringkan di tempat peristirahatan terakhirnya? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Mengutip sebuah pepatah bijak yang mengatakan, setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Seperti itulah kabar duka yang baru saja menimpa dunia hiburan tanah air. Setelah kembali lagi ditinggalkan oleh putri terbaiknya, Nina Carolina atau akrab disapa Mpok Alpa, yang meninggal dunia pada hari ini, Jumat 15 Agustus 2025. Dikabarkan tutup usia karena penyakit kanker yang dideritanya. Kabarnya Mpok Alpa pun sempat menjalani perawatan di rumah sakit. Tapi takdir berkata lain, Mpok Alpa akhirnya menyerah dan dinyatakan meninggal dunia di usianya yang baru saja memasuki usia 38 tahun pada bulan Maret 2025 lalu. Lantas seperti ini detik-detik saat jenazah dilarikan dari rumah sakit menuju rumah duka. Mpok Alpa seperti diceritakan sebelumnya, dikabarkan meninggal dunia di usianya yang ke-38 tahun karena penyakit kanker yang dideritanya. Kabar terkait sakitnya Mpok Alpa memang tak pernah terungkap ke media, entah dengan alasan apa. Tapi yang jelas, jauh sebelum kabar kepergian, ia sempat melahirkan bayi kembarnya yang lahir di tahun 2024 lalu. Kini setelah kepergiannya, Mpok Alpa pun harus meninggalkan sang suami, anak sulung wanitanya, satu anak laki-laki, dan termasuk bayi kembarnya. Lantas seperti inilah pula suasana haru ketika jenazah tiba di rumah duka yang sudah dipenuhi pelayat yang datang untuk memberikan penghormatan terakhirnya. Stop.
Mundur sedikit ke belakang, yang dimana menjadi awal mula karirnya di dunia hiburan tanah air. Tuh, oh ya gini, kita udah rapi, udah menor. Lewat sebuah video yang memperlihatkan seorang wanita, atau tepatnya seorang ibu yang meminta diajak jalan-jalan oleh sang suami. Berkat video tersebut namanya pun menanjak, diundang ke beberapa TV, dan menjadi aktris ibu kota seperti sekarang. Megangin penggorengan, megangin panci, belum ngurusin anak. Tapi agaknya takdir berkata lain. Kesuksesan Mpok Alpa bisa terbilang cukup singkat. Ia tutup usia di usianya yang ke-38 tahun, dikabarkan karena penyakit kanker payudara. Lantas seperti ini pula suasana yang menyelimuti rumah duka dan isak tangis teman, keluarga, dan sahabat, yang seolah tak menyangka hari ini adalah hari terakhir bagi mereka bisa bertemu Mpok Alpa di dunia. Masuk aja, masuk. Pilih sendiri. Pilih sendiri. Saya ini. Ayo masuk, Pak. Sementara itu, Mpok Alpa sendiri agaknya satu dari selebriti yang cukup mendapatkan kebahagiaan di hari terakhirnya. Pasalnya, ia berpulang di hari yang paling baik menurut kepercayaan umat Muslim, yakni hari Jumat. Usai salat Jumat, jenazahnya langsung dimandikan dan disalatkan. Sebelum akhirnya dipersiapkan menuju tempat peristirahatan terakhirnya. Lantas seperti ini momen yang terjadi saat jenazah Mpok Alpa dipersiapkan menuju tempat peristirahatan terakhirnya. Di atas apa? Di atas keranda masih ada satu lagi, Bang. Bunga runcingnya yang plastik. Jangan diangkat dulu. Geseran dikit. Salah motor. Setelah dimandikan dan disalatkan, suasana rumah duka sempat dipenuhi haru saat beberapa selebriti hadir dan memberikan penghormatan terakhirnya. Lantas siapa sajakah selebriti yang hadir? Seperti apa momen haru sebelum jenazah dilarikan menuju tempat peristirahatan terakhirnya? Dan lalu bagaimana cerita teman, keluarga, dan para selebriti tentang sosok Mpok Alpa semasa hidupnya? Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu dan all the best. Saya bersaksi bahwa beliau adalah akhlul khair. Usai disolatkan dan mandikan, dan oleh beberapa tetangga, keluarga, dan beberapa selebriti yang hadir, tak lama setelahnya jenazah Mpok Alpa pun langsung dibawa menuju tempat peristirahatan terakhirnya. Sempat beberapa kali terjadi momen haru, khususnya dari keluarga yang seolah tak menyangka Mpok Alpa pergi dengan sangat cepat.
Lantas seperti inilah suasana duka yang sempat mengiringi penguburannya. Suaminya Mbak Alpa nangis sedih, kasihan, lemas, pingsan ya. Jangan diberi kesabaran. Ayo. Guys, anak ini ya. Oh iya, maaf saya lempar ya. Motor mana? Motor siapa? Lagi motor aja. Tungguin, Bang Ajang, tungguin. Kasih jalan. Memang agaknya tak ada yang menyangka sosok yang dikenal sebagai pribadinya yang ceria ini dan candaan khas Betawi itu menyimpan sakit di akhir hayatnya. Mpok Alpa dikabarkan telah menyimpan penyakit ini sejak lama dan tidak memberitahu siapapun termasuk rekan-rekan terdekatnya. Dan lantas seperti inilah cerita teman, keluarga, dan beberapa selebriti tentang sosok Mpok Alpa semasa hidupnya, ucapan duka cita dan kenangan yang mengalir dari mereka untuknya. Gak pernah terpikirkan ya. Tapi aku senang terakhir kali kita syuting bareng itu untuk satu program bareng aku Vega sama Alfa. Selama ini kan Alfa gak pernah cerita kalau dia sakit, tapi waktu itu dia lagi nyatok rambut. Terus aku nanya, apa rambutnya itu wig atau rambut beneran? Nah, aku kan dapat terus dia bilang itu wignya dari Terina gitu. Jadi kita bisa ngobrol heart to heart, apa dia cerita bagaimana perjuangan dia dari mulai waktu dia hamil tuh kan aku yang live report juga. Jadi dari mulai hamil bagaimana perjuangan dia sampai dia berjuang melawan kanker payudara. Perempuan yang kuat, perempuan yang gak pernah ngeluh, bahkan syuting terakhir kita masih nyebur masuk kondisi dia sakit kanker, kita masih sama-sama dia nggak mau diperlakukan lebih istimewa, nyemplung ke dalam sawah, sama-sama kerja bareng. Ya perempuan yang sangat luar biasa, teman yang tulus. Saya terus berduka cita dengan keramatullah sahabat kita Tina. Memang Papa udah sakitnya udah lama, tapi kita nggak boleh kasih tahu siapa-siapa karena malu masih dulu semasa hidupnya. Sudah kira-kira 2 tahun 3 tahun ini melawan kanker, dan kita bukannya kita menutupi karena dari pihak keluarga dan dari pihak Tina juga nggak mau kasih tahu siapa-siapa, tapi kita selama 2 tahun ini alhamdulillah kita menyimpan rahasia itu dan kita mensupport Presiden Muhammad juga melakukan perawatan dan juga pengobatan sampai balik Malaysia, sampai di Jakarta juga, dan udah intinya sih kita sangat kehilangan. Rumah kita doakan diberikan di tempat yang terbaik. Amin. Terakhir ketemu kapan? Kapan kita ngobrol sering lah, kita lagi dirawat juga, kita sering jenguk juga gitu ya. Dan tadi kabar ini kita tahu pas lagi kita berdua lagi live ya, yang harusnya juga bareng Papa tapi memang sedang dirawat juga. Aku sebenarnya tahu udah 2 minggu yang lalu. Udah ke rumah sakit, aku punya niat umroh kan, jadi aku telepon Bang Ji gimana kita jadi umroh kah gitu. Terus kata dia,
lu kenapa kok tiba-tiba nelfon gue nih, katanya. Ya nggak, aku pengen nanya, ini kita jadi umroh nggak, gitu kan. Lu tau nggak sekarang Alpa di mana, kata dia. Loh, kenapa ya? Apa di rumah sakit? Kaget itu aku. Malam itu juga aku berangkat tuh ke Darmais ya. Nah, misalnya udah kaget juga gitu. Jadi 2 jam aku ngaji di sana, aku ngaji di samping dia sampai jam setengah jam 2 lebih. Akhirnya dia terjaga, dia cuma megang tangan aku dan dia bilang, Bang Ali, gue sakit Bang. Udah bingung mau ngomong apa gitu, karena firasat aku memang udah nggak tahu mau ngomong apa. Akhirnya aku ngaji lagi sampai jam 3 akhirnya aku pulang. Harusnya tadi malam aku kesana, harusnya aku tadi malam kesana karena istriku sakit, jadi aku nggak kesana gitu. Jadi sebenarnya aku udah paham, aku udah tahu, cuman emang karena Bang Ji bilang nih jangan kasih tahu siapa-siapa, dan aku pegang amanat itu gitu. Yang jelas dia partner kerja yang luar biasa, effortnya luar biasa, dedikasi buat sebuah kerjaan tuh luar biasa, dan dimanapun dia berada selalu bikin happy orang. Dia orang baik, nggak pernah nyusahin orang, di mana tempat dia selalu ngasih motivasi buat kita, dan dia selalu nutupin rasa sakitnya. Dan sekarang yang jelas dia akan jadi salah satu setiap harinya akan jadi sebuah tambahan untuk aku, Ali Zainal dan keluarga, untuk kirim Fatihah everyday buat dia, dan mudah-mudahan beliau ditempatkan di sisi yang terbaik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, Insya Allah dia min ahlil jannah Insya Allah. Baik. Terus setiap kali diundang acara tuh beliau pasti datang. Terakhir kan ketika saya bikin acara beliau datang. Dan memang beliau saat itu juga bercurhat. Jadi saya rasa sekarang memang Allah sudah semakin sayang sama beliau ya. Kan sakit itu kan penuh dosa. Jika husnul khotimah, Allah terima segala amal. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga channel Intens Investigasi kini sudah mencapai 3 juta subscriber.